Selamat siang pemirsa, inilah info terkini Sorenet TV bersama saya Silve. Pemirsa Bupati Manggarai Heribertus Gielnabit secara resmi membuka kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi layanan kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Manggarai yang dilaksanakan di Aula F. Fataruteng Selasa 28 September 2021. Pelatihan tersebut merupakan kegiatan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPSA, Kementerian Kesehatan RI bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini diikuti oleh dokter dan perawat pengelola program kesehatan jiwa dari 25 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai. Dalam keterangan persnya, Bupati Manggarai Heri Nabit menjelaskan pemerintah telah membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ di Kabupaten Manggarai. Langkah ini diambil karena penanganan ODGJ lanjutnya bukan hanya penanganan masalah kesehatan jiwa dan raganya, tetapi juga penanganan pasca pemulihan. Untuk itu penanganannya harus terintegrasi dengan baik. Sementara untuk penanganan dari aspek non-kesehatan, Bupati Heri Nabit mengatakan penanganan aspek non-kesehatan menjadi urusan dinas sosial walaupun anggarannya saat ini masih terbatas. Terkait dengan pelatihan layanan kesehatan jiwa untuk para tenaga kesehatan, Bupati Heri menjelaskan nakes di setiap puskesmas dan nakes di RSUD Dr. Ben Boy Ruteng nantinya menjadi garda terdepan untuk pelayanan kesehatan bagi ODGJ. Total ODGJ saat ini di Kabupaten Manggarai berjumlah 503 orang. Ya, pertama begini, ini kan isu yang lama ditinggalkan ya. Isu dalam pengertian begini, harusnya ada kebijakan yang lebih efektif untuk penanganan ODGJ. Tapi selama ini memang belum ditangani. Oleh karena itu maka kita membangun komunikasi dengan berbagai pihak untuk penanganan ODGJ di Kabupaten Manggarai. Penanganan ini penanganan yang diupayakan terintegrasi ya. Artinya bukan ODGJ ini bukan hanya sekedar masalah kesehatan. Ada masalah-masalah lain di luar kesehatan. Di situ kita bicara masalah ekonomi, masalah sosial dan lain-lain ya. Karena itu maka kita membangun komunikasi dengan banyak pihak. Nah, dari komunikasi itulah maka Kementerian Kesehatan kemudian datang untuk mengidentifikasi persoalan dan hari ini kemudian dilanjutkan dengan pelatihan. Pelatihan apa? Yang pertama sekali adalah dari sisi kesehatannya adalah pelatihan untuk tenaga kesehatan, dokter-dokter yang bertugas di puskesmas, tenaga medisnya atau tenaga kesehatannya, perawat. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah kader. Kader ini artinya orang-orang non kesehatan yang bisa diberikan pelatihan untuk penanganan saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa. Nah, pelatihan hari ini untuk para dokter dan tenaga kesehatan dulu. Nah, dari pelatihan inilah tujuan untuk apa? Untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada para tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan puskesmas dan rumah sakit umum daerah Dr. Bendo. Adapun berkaitan dengan jumlah ODGJ di Kabupaten Manggarai yang terdaftar sampai hari ini memang 503 orang. Yang terbanyak itu ada di 3 puskesmas. Ada yang 40, 49, 43, 41 orang itu ada di puskesmas Bogeo, puskesmas BAMC dengan puskesmas Cancar. Tapi di luar 3 puskesmas ini tentu juga ada, tapi jumlahnya bervariasi dan lebih kecil. Kita berharap ada penanganan pertama. Kemudian yang kedua adalah penanganan aspek non kesehatannya. Itulah kenapa tadi Pak Kadis Sosial juga ikut serta dan membangun komunikasi juga selama ini dengan teman-teman kesehatan sehingga kita bisa mempunyai pemahaman yang sama di mana dinas sosial dengan program-programnya, dengan anggarannya meskipun terbatas juga bisa masuk untuk penanganan ODGJ. Nah, semua kegiatan-kegiatan ini kita harapkan bisa terintegrasi sehingga kita bisa menangani ODGJ ini dengan lebih baik. Berkaitan dengan kegiatan Kementerian Kesehatan ini, hari ini selain pelatihan-pelatihan nanti akan ada seperti sebuah pelepasan pasung nanti di hari Kamis atau Jumat seperti itu. Bukan sekedar seremoni tetapi ini bagian daripada
bagaimana kita membangkitkan kepedulian semua pihak. Ya. Jadi bukan seremoninya yang penting, tapi kepedulian semua pihak kita lakukan. Ya. Termasuk lingkungan di mana ODGJ tinggal, keluarga-keluarga yang terdekat, itu kita bangkitkan kepedulian. Dan bukan hanya Kementerian Kesehatan yang turun tangan. Minggu lalu juga kami juga sudah membangun komunikasi dengan salah satu LSM, organisasi non pemerintah yang berniat dan berminat untuk menangani salah satu isu ODGJ ini di Kabupaten Manggarai, penanganan pasca pemulihan. Artinya bangun kesadaran dan pembinaan terhadap keluarga ODGJ sampai dengan aspek ekonomi. Kebetulan teman-teman ini juga punya pengalaman menangani isu serupa di Aceh pasca tsunami dan di Jogja pasca gempa 2004. Jadi saya pikir ini saatnya kita mulai menangani isu ODGJ ini dengan lebih sistematis. Sementara Kasubdit Keswa Dewasa Lansia Kementerian Kesehatan Rahbudi Helmi menjelaskan tujuan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Sebelumnya, kata dia, penanganan ODGJ tidak terintegrasi dengan baik karena selama ini hanya sektor kesehatan yang diperkuat, yaitu aspek kesetaraan jiwa, deteksi dini atau penanganan awal, dan pemulihan. Tetapi pada saat ODGJ yang telah distabilkan tidak diberikan kemampuan untuk melakukan langkah kemandirian guna mengisi hidupnya. Menurut Rahbudi Helmi, saat ini Kementerian Kesehatan telah menggandeng berbagai pihak untuk penanganan masalah ODGJ dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang ada di setiap kabupaten. Saat ini, kata Rahbudi Helmi, di bawah kepemimpinan Bupati Manggarai Heri Nabit bersama Dinas Sosial dilakukan deteksi secara dini hal-hal yang terkait dengan kesetaraan jiwa untuk dilakukan perbaikan. Sehingga dalam waktu dekat juga lanjutnya Kementerian Kesehatan RI akan memberikan penghargaan kepada Bupati Manggarai pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yaitu tanggal 10 Oktober 2021 mendatang. Ini adalah penanganan yang lebih lengkap. Jadi sebetulnya hanya menambahkan segala sesuatu modalitas yang ada di masing-masing daerah agar lebih terintegrasi. Selama ini hanya sektor kesehatan yang kita perkuat, yaitu aspek kesehatan jiwa. Jadi dari mulai deteksi dini, penanganan awal, pemulihan. Tetapi pada saatnya kita mencegah kekambuhan, di mana ODGJ yang telah distabilkan, telah kita remisi, itu tidak diberikan sebuah kemampuan untuk melakukan langkah-langkah kemandirian untuk mengisi hidupnya. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil sekarang mengajak segala pihak, dari sektor kesehatan, dokter, perawat, kader kesehatan. Di sini sudah banyak sekali yang bergerak di layanan di sosial di komunitas, yaitu ada para romo, kemudian ada banyak sekali kegiatan-kegiatan oleh mereka untuk menghimpun dan melepaskan upaya pasung. Kami sekarang merangkul semua bersama Dinas Sosial di bawah pimpinan Pak Bupati. Kita pertajam, kita bisa deteksi secara dini hal-hal yang terkait kesehatan jiwa. Kemudian kita lakukan perbaikan. Setelah itu tentunya kami akan memberikan langkah-langkah pemberdayaan kepada ODGJ yang sudah ada. Setelah kami lepaskan pasungnya, kami serahkan nanti penanganannya di Renceng Mosi sebagai tempat shelter awal kami. Nah, pada saat itu stabil, kami akan berikan beberapa keterampilan di sana, bekerja sama dengan BLK yang ada di kementerian, yang ada di Dinas Sosial. Setelah itu nanti kita akan edukasi keluarganya agar untuk mendampingi, agar jika dia memerlukan obat itu harus didapatkan di mana dan kapan harus memakannya. Kemudian untuk memberdayakannya dia akan dibantu oleh para kader kami latih di kesempatan ini untuk semakin memiliki sebuah langkah-langkah produktivitas. Kami rasa dengan langkah-langkah yang terintegrasi ini berbeda dengan langkah sebelumnya. Kita sering sekali hanya secara sektoral menanganinya. Jadi betul
masalah kelainan pada pemikiran itu berdampak pada perasaan. Tetapi begitu telah pemikiran diperbaiki, perasaan sudah baik, karena tangannya tidak melakukan sebuah aktivitas, dia berputar kembali menjadi kelainan pemikiran. Karena kami yakin di sisi medis, masalah kesehatan jiwa adalah masalah neurotransmitter. Tetapi kami tidak sampai memikirkan, karena memang di luar jangkauan kami, untuk bagaimana aktivitasnya itu, sehingga langkah-langkah produktif yang sudah mereka lakukan itu merupakan bagian dari penyembuhan juga. Sehingga kami menggandeng BLK yang ada di dinas sosial untuk ikut bersama dengan dinas kesehatan agar hal ini kita ambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Contoh baik yang dilaksanakan oleh pribadi Pak Bupati sangat kami apresiasi, sehingga Pak Bupati mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan melalui Menteri Kesehatan pada tanggal 10 Oktober 2021 ini, di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang acara puncaknya kami lakukan di Surakarta. Itu Pak Menteri Kesehatan akan memberi penghargaan kepada Pak Bupati Manggarai ini karena langkah beliau secara pribadi ikut melepaskan dan ikut menyerahkan perawatannya di Renceng Mose. Dan secara simbolis, karena sudah berkali-kali beliau lakukan, beliau telah menyempatkan diri untuk melakukan lepas pasung kembali pada hari Kamis lusa, dan beliau pada saat nanti melepaskan, dan tentunya upaya untuk pelepasan pasung itu tidak berdiri sendiri karena Pak Kepala Dinas telah mengedukasi keluarga dan komunitasnya, sehingga kita sangat informed consent, artinya tidak ada pemaksaan untuk lepas dari pasung, tetapi setelah kita mengedukasi keluarganya. Edukasi keluarga sangat dipentingkan karena harus ada insight dari ODGJ yang bersangkutan agar mereka mau untuk dilakukan upaya-upaya pengintegrasian kesehatannya. Dan pada saat itu juga setelah dilepaskan pasung oleh Pak Bupati akan menyerahkan ke Rumah Sakit Renceng Mose. Demikian info terkini Soranet TV, saya Silve pamit, selamat siang dan sampai jumpa.